Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa TV One yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepadanya. Karena kita meyakini sepenuh hati apa yang kita miliki pada saat ini merupakan fasilitas pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala bentuk aktivitas kita mampu kita lakukan dengan baik, baik aktivitas dunia, begitu pula aktivitas akhirat. Akan tetapi perlu kita pahami bersama bahwa fasilitas pinjaman ini hanya bersifat sementara. Sewaktu-waktu akan kembali kepada sang pemilik. Maka tugas kita yang dititipi fasilitas itu digunakan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang baik, supaya apa yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal sewaktu-waktu kita meninggalkan dunia fana ini. Salam dan taslim tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi panutan dalam meniti kehidupan dunia, begitu pula kehidupan akhirat. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia hidup di muka bumi ini tentu ingin merasa mulia. Mulia di hadapan manusia dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak manusia hanya mengejar kemuliaan di hadapan manusia tanpa mempertimbangkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala ia mulia di hadapan manusia, dimuliakan karena hartanya, dimuliakan karena pangkat dan jabatannya, tetapi ia hina di mata Allah Subhanahu wa taala karena memang ukuran kemuliaan seseorang berbeda dengan ukuran manusia dan ukuran Allah Subhanahu wa taala. Manusia kadangkala menghormati seseorang, memuliakan seseorang karena harta benda yang ia miliki, pangkat dan jabatan yang ia miliki, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah demikian. Nah, bagaimana mulia di hadapan Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling bertakwa kepadanya. Maka penilaian Allah adalah takwa kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang rupa kalian, apakah ganteng atau cantik, apakah bertubuh tinggi atau pendek, apakah ia gemuk atau kurus, apakah ia berkulit putih atau berkulit hitam. Allah tidak memandang semua itu. Wala ila amwalikum, juga tidak memandang harta benda kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang hati seseorang. Bila ia bertakwa kepada Allah, maka ia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketakwaan yang ada di dalam diri manusia yazidu wa yanqus, ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Nah, ini bagaimana cara kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan dua hal yang bisa kita jadikan sebagai komitmen dan pegangan supaya ketakwaan mampu kita jaga, bahkan senantiasa bertambah kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah-langkah kita. Apapun pekerjaan kita, dalam kondisi apapun kita, dimanapun kita berada, maka senantiasa menghadirkan Allah di dalam hati kita
dalam artian apapun yang kita lakukan, senantiasa kita yakini bahwa yang saya lakukan adalah disaksikan dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, yang kita lakukan senantiasa jauh dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang pertama. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah senantiasa memperbanyak mengingat kematian. Rasulullah SAW bersabda, "Wa kafa bil mauti mau'idha." Maka cukup kematian menjadi nasihat bagi kalian. Kita saksikan ketika kita membuka media sosial kita, hampir setiap hari kita menemukan kabar duka cita, kabar kematian. Artinya apa? Setiap hari terjadi kematian. Kematian adalah sebuah kepastian. Tidak ada manusia yang hidup selama-lamanya di muka bumi ini. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Likulli syai'in hasad. Segala sesuatu mempunyai masa petik. Ada masa panennya. Wa hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Masa panen, masa petik daripada umat Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun. Sebagian ulama kita mengatakan bila ada kelebihan dari 70 tahun, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala, artinya disyukuri karena masih diberikan waktu untuk memperbanyak amal kebaikan yang menjadi bekal sewaktu-waktu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan masih diberikan kesempatan untuk bertaubat terhadap dosa dan maksiat yang telah kita perbuat di masa lalu. Akan tetapi ini juga tidak bisa dijadikan patokan. Jangan sampai kita menjadikan patokan bahwa umur saya pada hari ini 40 tahun misalnya. Umur saya pada hari ini 50 tahun misalnya. Berarti kalau begitu masih ada sekitar 20-30 tahun ke depan. Ini tidak bisa dijadikan patokan karena ini hanya gambaran umum. Karena syarat daripada kematian bukan orang tua, bukan anak-anak, bukan orang sakit, bukan orang sehat, bukan laki-laki, bukan pula perempuan, bukan orang kaya, bukan pula orang miskin, tetapi syarat daripada kematian, kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas maka pasti merasakan kematian. Pemirsa TV One yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian sebuah kepastian, akan tetapi waktu dan tempat manusia meninggalkan dunia itu adalah rahasia Allah, sehingga tak seorang pun yang mampu menjamin dirinya hidup sampai esok pagi. Meskipun hari ini kita mempunyai segudang rencana, besok ada yang mau ke kantor, besok ada yang mau ke sekolah, besok ada yang mau ke pasar, tetapi itu bukan jaminan umur kita sampai esok pagi.